Oke, selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya usahanya makin berkembang nih teman-teman. Nah, kali ini nih kembali lagi aku sempatin bikin video sebelum bekerja dan mumpung masih pagi. Nah, kali ini aku membuat video gimana sih kira-kira pencatatan keuntungan dan pembukuan aku di toko ini sendiri nih. Nah, pastinya teman-teman nih kalau memang mau jelas keuangan toko ini arahnya kemana, disaranin sih harus melakukan pencatatan dengan baik dan benar agar teman-teman tahu nih uangnya kemana, ruginya mungkin berapa, kemudian atau mungkin untungnya berapa. Nah, yang pasti teman-teman, aku menggunakan tab ya. Tab ini menolong aku supaya aku tahu keuntungannya berapa, kemudian kira-kira berapakah yang aku bisa ambil dari laba yang ada di toko. Nah, ini penting banget supaya kalau kadang-kala kan kita teman-teman transaksi ini 1 juta, kalau barangnya gede-gede semua itu keuntungannya sebenarnya kecil. Tapi 1 juta kalau jajanan yang kecil-kecil itu teman-teman, atau sampo, rentengan, segalanya yang berkaitan rentengan itu untungnya gede. Nah, jadi teman-teman bisa lebih tahu nih seberapa. Tapi teman-teman juga boleh memakai sistem kayak 10%, 15% keuntungan, yaitu semuanya kembali ke teman-teman. Tapi ini yang aku lakukan di toko aku. Langsung aja kita lihat ya. Oke teman-teman semua, ini dia buku aku yang gunakan ya. Jadi ini banyak nih. Tuh, sampai sekarang masih aku catat teman-teman. Jadi pencatatan ini penting. Tapi aku mau cerita dulu nih. Aku menggunakan buku ya umum ya nih. Quarto Cash, yang cari aja di fotokopian tuh ada kok. Nah, jadi aku mulai jualan itu nih toko cabai ya Juli 2024, dari tanggal 1 start nih teman-teman. Jadi cukup lama sudah buku ini ditulisin tiap hari. Nah, di kala itu teman-teman aku memang menggunakan catatan yang detail banget ya. Ya, untuk polanya ikuti aja kayak gini, ada tanggal, keterangan, debit ini uang masuk, kredit ini uang keluar. Atau kalau teman-teman mau balik-balik ya, yang penting teman-teman paham dulu seperti itu. Nah, ini ya, jadi dicatat nih hasil jualan, kemudian ini kayak beli minyak kayu putih, hasil jualan. Ini per tanggal teman-teman. Bayangin dulu aku jualan pertama tuh cuman dapat 378.000 dari pagi hingga malam teman-teman. Namanya juga baru dibuka ya, jadi orang tuh masih ragu-ragu ini toko ini bener apa enggak atau kayak mana gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu terus naik nih, bahkan di hari ke berapa ya, ke-6 ini sudah bisa sampai 700.000 teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kala pertama kali aku memang aku catat rapi kayak gini, tapi ternyata ini cukup memakan waktu nih teman-teman. Jadi panjang, bahkan nih kalau uang keluar catat. Tapi memang kalau uang keluar itu harus detail teman-teman, untuk apa aja. Seperti ini, beras SPHP untuk ada yang beli siapa, kemudian beras SPHP siapa yang beli, kemudian ini ada yang ngutang, kemudian bla bla bla, seperti itu. Zaman dulu sih ya karena masih semangat jadi cukup detail teman-teman. Nah, seperti ini ya, ini debit hasil jualan, kemudian ada basreng, jadi gini kayak beli-beli es batu, ini uang keluar teman-teman. Jadi aku catat semua nih, tetapi ternyata cukup melelahkan juga ya, semakin banyak belanja karena nanti akan terus naik kayak gini. Ada 1 juta kayak gini nih akan sangat banyak keluar gitu. Nah, jadi setelah sekian lama akhirnya diaturlah, gampangannya kayak gini doang teman-teman. Jadi anggap aja nih ya, ini hasil jualan, anggap aja ini di tanggal 28 karena aku bukanya cuman nggak nyampe setengah hari. Nah, hasilnya cuman 487 nih. Nah, dari 487 ini teman-teman, labanya itu langsung kami ambil teman-teman. Nah, ini kami tulis laba 74.000. Terus teman-teman kok lihat, dari 478 kok labanya bisa 74.000 teman-teman. Nah, ini kuncinya di kemarin yang aku bilang pakai aplikasi teman-teman. Ini bisa kita cek ya teman-teman. Ini kan Maret ya teman-teman, tanggal 28 tadi saldonya, saldo hasil jualnya 487.500, kok labanya 74.000 gitu. Ini kan bisa dibilang kayak 22 kali lipat lah dari 10% atau 20%. Nah, kita bisa lihat di aplikasi ini teman-teman. Jadi aku pakai aplikasi, makanya aku bilang kita harus punya aplikasi kayak gini. Nah, jadi ini bisa dilihat di sini laba bersihnya itu 74.000. Mengapa seperti itu? Padahal uang masuknya ini ya teman-teman
487. Ini sangat memudahkan sehingga teman-teman tuh bisa tahu keuntungan harian teman-teman itu berapa. Walaupun kelihatannya transaksinya cuman 487 nih, karena kalau kita lihat 10%-nya harusnya nih teman-teman ini cuman sekitar ya anggap aja 50.000, tapi ternyata karena kita punya aplikasi, keuntungan itu bisa lebih detail sampai 74. Nih ya, ini di tanggal 28 Maret nih, bisa teman-teman lihat. Nah, itulah pentingnya aku selalu menekankan pakai aplikasi teman-teman. Nah, jadi aku sekarang mencatatnya seperti itu aja teman-teman. Jadi ada laba, kemudian ini ada beli telur. Nah, kalau aku di sini beli telurnya tabakan aja sih teman-teman, karena telur ini ya punya expired yang agak cepet ya. Jadi aku kalau lagi sekiranya sibuk, aku cuma beli 1 tabak kayak gini. Kemudian ini ada Mayora kemarin lagi banyak barang, jadi aku cuma beli rentengan-rentengan kecil aja. Nah, semuanya ditulis kayak gini teman-teman. Nah, kalau pengeluaran wajib, tetapi untuk penulisan secara gampangnya seperti ini teman-teman. Nah, ini semuanya ya. Ya, ini kembali ke teman-teman sih. Mau seperti apa, atau teman-teman ngambilnya setiap bulan juga boleh, atau mau langsung kayak aku juga boleh. Intinya yang mana yang menurut teman-teman enak dan pastinya lebih terperinci. Intinya sebenarnya di keuangan tuh rinci dan teman-teman tuh tahu alur keuangannya itu sendiri ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Aku cuma pakai buku ini aja sampai di hari video ini dibuat nih, tanggal 24, masih semuanya ditulis. Oke teman-teman, itu dia video singkat dari aku terkait gimana sih penulisan. Jadi aku tadi ya menggunakan buku sederhana banget, tapi yang pasti aku memahaminya. Garis kunci utama dari pembukuan ya kita harus paham teman-teman. Jangan sampai kitanya nggak paham. Simpel aja, ada uang keluar, ada uang masuk, total. Nah, seperti itu aja teman-teman. Kelihatannya ya, kadangkala merasa capek juga sih. Kadangkala harus tutup toko, menghitung duit, harus mencatat. Tapi teman-teman itu sangat membantu untuk teman-teman tracking keuangan teman-teman supaya ini nggak boncos. Boncos nih dalam artian karena kita nggak punya data yang bagus, itu kadangkala kita merasa untung, ternyata sebenarnya boncos untuk bayar toko, untuk bayar ini itu kita kadangkala lupa. Dan itu yang aku selalu ingatkan dari awal aku dulu bikin video, harus hati-hati supaya kita tuh tahu untung berapa. Kalaupun kita subsidi dengan gaji atau keuntungan dari kerjaan lain, kita tuh tahu ternyata taraf toko kita tuh sekarang ini sampai segini nih. Nah, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencukupi nih bayar toko, bayar listrik, dan kalau bisa kita punya karyawan. Nah, jadi penting banget untuk kita sama-sama belajar. Ya setidaknya sederhana dulu lah teman-teman. Dan memang sih harapan aku kedepannya pasti menggunakan komputerisasi supaya toko yang sederhana kayak gini bisa terlihat modern. Kita tahu barang itu keluar masuk dengan jelas dan tentunya kita lebih mudah mengawasi. Karena gini teman-teman, kalau kita nggak punya aplikasi kayak yang aku buat atau aku pakai itu, kita tuh kadangkala kalau ada barang hilang 1-2 tuh nggak tahu teman-teman. Nah, apalagi teman-teman kalau sudah punya karyawan, ya nggak enak kan kita nuduh terus tiap hari kan. Tapi kalau kita punya data, kan itu kayak aplikasi yang aku pakai itu bisa di lock. Jadi kalau yang kasir itu cuman bisa mengelola atau mengolah belanjaan masuk atau keluar barang. Nah, sedangkan kalau kita adminnya itu bisa ngelola kayak database di dalamnya semuanya. Jadi kita tahu nih kira-kira barang kita ini kemungkinan dicolong orang atau sebenarnya dimakan oleh kasir yang kerja di tempat kita. Ya sama-sama kita sebenarnya kan pingin menjaga ya teman-teman. Kalau emang teman-teman mengizinkan kasir itu mengambil ya it's okay. Tapi kalau kayak aku sih ya aku pengen lebih disiplin aja ya supaya kalau nanti ada yang kerja aku tuh sudah punya dasar supaya kalau mereka mau beli ya beli karena kita sistemnya gaji gitu. Tapi kalau seumpamanya bisa mencapai target ya bolehlah dikasih apa tapi dengan sepengetahuan kita. Jadi kuncinya tuh supaya kita tahu barang ini beneran dimakan atau dicolong atau barang ini memang salah hitung. Nah, itulah yang pentingnya. Makanya
aplikasi sekarang ini sangat harus dipakai supaya kita tuh bisa lebih konsisten lah teman-teman. Kita tuh lebih punya kredibilitas. Walaupun kayaknya apa sih gitu, kelas toko kecil kayak gini. Tapi itu tadi teman-teman, karena aku dasarnya usaha ini pakai ngutang. Nah kalau ngutang nih kalau nggak bener-bener ya kita bisa boncos, sudah toko nggak untung, masih harus bayar cicilan. Aku sangat menghindari keboncosan ini supaya aku juga bisa menjalankan dan punya target keuntungan yang sesuai harapan aku, dan tentunya toko ini bisa lebih termanajemen dengan baik teman-teman. Nah, jadi itu dia teman-teman, hari ini videoku singkat aja, semoga bermanfaat dan tentunya jangan lupa untuk terus semangat supaya usaha kita sama-sama berkembang. See you.